cepet-cepet kayak begitu. Ya, izin kegiatan kita sebagian nanti kita ambil video. Jadi istri saya di belakang itu pengikut saya sekaligus prima terbaik. Nah, prinsipnya itu Pak. Ini biar terinstal masuk ke alam pikiran bawah sadar kita. Orang Jepang itu dengan gerakan Pak. Best giver, berikan terbaik. Best giver, memberi terbaik, menerima terbaik. Memberi terbaik, menerima terbaik. Siap ya? Siap. Siap. Best giver, best giver, best giver, best giver. Sambil ngomong Pak. ini kan mau gerak-gerak itu tanpa ngomong ya. Ya. Beri terbaik, terima terbaik atau best giver, best receiver, best giver, best receiver ya. Ada gerakan Pak, ada gerakan. Siap? Siap, kita tes dulu ya. Siap, best giver, best giver. Kakinya tangan Pak, best giver maju Pak. Memberi gini tidak bisa memberi Pak. Best giver, best receiver, tarik Pak, tarik itu menerima ya. Best giver, best receiver, best giver, best receiver. Siap? Ya siap ya, siap. Saya ngomong ya siap. Coba kita rekam ya. Wah, saya ngos-ngosan ini. Siap? Mas Pak, yang depannya ada yang kesamblok bantu mangke. Ya, siap. Kamu ditinju loh, Pak. Ya, beri itu di atas. Best giver, best receiver. Best giver, best receiver. Siap? 1, 2, 3. Best giver, best receiver. 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 Best giver, best giver. Best receiver, best giver, best receiver. Best giver, best receiver. Best giver, best receiver. Best giver, best receiver. Terus sampai musik kita naik. Terus best giver, best receiver. Best giver, best receiver. Best giver, best receiver. Best giver, best receiver. Best giver, terus sampai kosong Pak. Terus tepuk tangan ya. Silakan duduk. Keberikan Pak ya. Ya, gak usah mudar siang Pak ini Pak ya. Nah semua oke. Karena memang mau memberikan terbaik itu pada semua Pak. Oke. Kalau lagi ngos-ngosan. Pegel Pak. Satu kecamatan itu kan peternak, kemudian petani. Sebenarnya petani itu berpikir misalkan nanam itu biasanya pun misalkan berpikir wonten Pak, daerah pertanian wonten nggih. Biasanya nanam apa Pak? Cabai masa panennya berapa Pak? Berapa Pak? 3-4 bulan. Saya itu berpikir, wah aku lantas monggo terus manipun Bapak Ibu, kalau kita menganggap diri kita orang biasa-biasa saja, ya, kalau kita menganggap dalam tanda kutip, kalau kita menganggap bahwa diri kita orang biasa-biasa saja, maka orang lain pun akan memperlakukan kita sebagai orang biasa-biasa. Semua bermula dari pikiran, mindset kita. Oh aku biasa. Ya wes orang biasa ya. Pinara enten mereka, tamu ya seneng. Yang bahwa surat paling baik adalah surat berjamaah. Kita itu tidak bisa makhluk sendiri, makhluk sosial. Artinya kalau bahkan berjamaah ini dan lingkungan kerja kita, maka prestasi terbaik adalah prestasi berjamaah kita, tempat kerja kita, bukan prestasi pribadi kita. Ya, pimpinan atau kepala KUA atau apapun baik, tapi kalau tim kerja ini tidak baik, itu dapat citra buruk tidak Pak? Citra buruk Pak. Wah kepala KUA-nya keren. Wah dia viral juga kayak Pak Anas Fauzi, bisa misi kemana-mana. Tapi tim kerjanya amburadul, dapat image negatif dari masyarakat. Nanti akan masuk catatan KUA ini, KUA X tahun ini dipimpin Pak ini ternyata kinerjanya menurun. Nah kan dapat jelek juga. Maka apa? Kita membuat menandatangani fakta integritas kerja, ya sudah, itu sebagai komitmen kita. Itu namanya komitmen Pak. Saya sudah tanda tangan fakta integritas, tapi mana yang bisa saya akali? Nah itu komitmennya diragukan Pak. Nah kita itu orang Jawa itu kan pinter Pak, guna akal, orang menggunakan untuk penelitian seperti iso ngakali juga. Ini kan ngakali dalam tanda kutip positif tidak apa-apa, tetapi berbeda. Komitmen ya komitmen.
Ciri-ciri orang yang komitmen adalah berpusat pada prinsip. Ciri orang yang komitmen adalah itu harus di-upgrade terus, harus di-upgrade. Nah, di-upgrade. Misalkan termasuk kemampuan apapun, pola komunikasi, pola kerja, pola apapun itu harus ditingkatkan. Kita itu sekarang sebenarnya karena tidak terlatih saja, Pak. Sebenarnya kalau latihan mesti apapun bisa, kan ngerti gitu. Orang bisa karena biasa melakukan, kan begitu prinsipnya. Speed ya. Yang ketiga spirit, Pak. Nah, S yang ketiga skill, speed, spirit. Satuan kerja harus memiliki semangat berjuang untuk menghasilkan yang terbaik. Langsung malih, Pak. Nah, tim kita itu sudah punya semangat. Ya tadi base giver, base receiver. Yang pertama yang digarukan adalah base givernya, Pak. Menjadi pemberi yang terbaik. Nanti kalau sudah memberi yang terbaik, hasilnya akan terbaik. Hasil itu kan orang bilang hasilnya min haitsu la yahtasib, itu ketika kita sudah bekerja atau beraktivitas sangat optimal, kita kemudian baru memasalahkan tawakal, hasilnya min haitsu la yahtasib. Ane nek mau nunggu tok ya wis nang hasilnya jarene dawuh Gusti Allah min haitsu la yahtasib. Ditunggu tok yang memdeger enggak bisa jalan toh, Pak. Nah, itu motor enggak bisa. Dia tetap harus ya menghasilkan terbaik. Spirit sholat tadi loh, sholat berjamaah. Muatkan fondasi spiritual para anggota tim agar memiliki daya tahan perjuangan lain. Tim saya sekarang mau minta masukkan sekolah gitu karena biar fondasi dan tata kerja yang baik. Nah, ada program kerja dan tata kerja. Oh, saya penyuluh program kerjanya apa? Harus bagaimana buat inovasi. Ya, sekarang itu anak-anak muda generasi saya ke bawah itu kaitannya dengan hal spiritual kan agak menurun gitu, Bapak Ibu gitu. Itu kan harus buat program bagaimana biar mereka tertarik dalam kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini persoalan. Nah, bus receiver terinstall, Pak. Nek jenengan membatik tok. Nanging tak bisa, Pak. Ya gerak, ada gerak karena manusia itu ada unsur fisik, ada unsur jiwa, ada unsur roh, ada unsur fisik, ada unsur pikiran, unsur semuanya harus tergerakkan. Nah, ini SOP-nya, Pak, harus dibuat. Nah, SOP jenengan dalam arti kita lingkungan kerja kita seperti apa untuk menunjukkan kedisiplinan, pelayanan prima dan sebagainya. Di instansi kita apakah sudah ada SOP? Oh, ketika ada tamu, oh senyum piye, oh ini ada pelatihan senyum, pelatihan cara menegur atau cara bertutur kata, ini ada SOP-nya dan sebagainya. Cara menjadi pendengar, ini ada SOP-nya, artinya berlatih SOP. Nah, tadi Pak ada power, ada 5S, berikutnya ada komunikasi. Jadi tim yang kuat, tim yang baik adalah punya power yang kuat. Ada tadi visi, misi, tujuan, dan spiritual. Ada 5S yang bagus dan yang terpenting adalah komunikasi. Jangan punya power, punya 5S yang bagus. Komunikasinya jelek nggak jalan, ya, komunikasinya jelek nggak jalan. Sukses tidaknya sebuah kebijakan terletak pada komunikasi yang terbuka. Ya. Dalam unit kerja, komunikasi memiliki fungsi, Pak. Ternyata komunikasi itu nggak ada fungsi, Pak. Apa itu? Satu, komunikasi berfungsi sebagai pemecah masalah. Jadi nanti konflik di internal kerja tanpa dikomunikasikan, insiden menjadi benang ruwet. Ya. Atau menggerundel, kasak kusuk, jadinya kasak kusuk. Ya, tidak baik karena artinya kasak kusuk. Maka fungsi komunikasi adalah fungsi pemecah masalah. Yang kedua, fungsi komunikasi adalah alat pengendali sistem kerja. Jadi komunikasi itu bisa untuk mengendalikan sistem kerja kita. Ya, sekarang manajemennya apa dan sebagainya. Dan yang ketiga, alat untuk menyatakan ekspresi emosional lah. Orang padahal untuk yang gede kayak itu yang ditegur siapa, Pak? Jenengan aku jadi tenopo. Kowe-kowe buat bangun handle mawon lah. Itu kan perlu buat tegur siapa untuk mengungkapkan ekspresi. Orang jarang tim itu jarang memperhatikan hal sederhana seperti itu, Pak. Dikiranya pokoknya kaitannya kalau dunia kerja. Padahal urusan kerja itu kaitannya dengan kenyamanan atau feel pribadi. Kita pribadi itu lagi ada masalah belum terselesaikan, menyebut gawe enggak bisa, Pak. Dia sarana untuk memotivasi orang lain. Nah, kita coba dulu, Bapak Ibu, sekarang kita berdiri. Bagus sini, yang paling selatan, seanggap paling selatan sini tengah, kelompok tengah, kelompok yang meja paling sini. Buat barisan ke belakang, Pak.
Dari saya ke belakang, hadap ke saya. Garis ke belakang, tiga bagian tiga bagian ke belakang ya. Jadi tiga bagian ke belakang aja Pak. Ini meja arah selatan. Belum ditepuk, belum boleh terbalik. Silakan mulai. 1, 2, 3. Yo. Satu Pak. Benar Mas, hadap sini. Belum. Tanpa omongan Pak. Ayo Pak. Ya, harus Faris ngobrol. Ciloko yang pucuk. Fatu. Jangan Faris tuh. Ciloko ya. Ayo Pak. Pahami dulu, jangan terburu-buru. Main bola voli yuk, bisa jadi senam. Ini apa Pak? Ini apa Pak? Mati lampu ya. Ayo masuk semuanya Pak. Lope malah gitu. Gerong meteng. Kok sebagai jadi lo yang sini jadi gift ya. Jadi tadi jadi apa Pak? Jadi senam. Pada bermain voli Pak ya. Ini ucapan terima kasih karena ucapan terima kasih dari seorang pimpinan itu melebihi ribet yang berupa finansial. Wah ya. Jenengan dibonusi tapi pimpinannya mung cuek. Sini bonusmu. Nah, melengos Pak. Bonusmu. Kita itu pripun Pak? Piye jadi kan Pak, walaupun duitnya ditompo ning wah alhamdulillah. Nah, ini ya. Pimpinan itu mendefinisikan realitas kemudian mengucapkan terima kasih. Di antara keduanya sang pemimpin harus menjadi pelayan dan seorang yang berhutang. Berhutang itu apa Pak? Untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada orang lain. Pemimpin itu ternyata pemimpin itu melayani Pak. Kalau jenengan sami pemimpin itu melayani. Misalkan ada kunjungan kegiatan, saya itu makan bisa paling akhir Pak, kadang sore. Karena tamu harus terjamin sudah makan semua, tim saya harus makan semua, kadang lali Pak. Iya, lali saking juga, oh ini kamu sudah makan belum? Sudah makan belum? Akhirnya kita lali. Wah, sudah kita tamu sudah pulang semuanya, teman udah makan kita baru. Oh ternyata ngeleh ya, ngeleh begitu saya sering menemui, wah kesel loh ternyata belum makan dan sebagainya. Ini biasa Pak. Nah ini Robert Kiyai mantan eksekutif perusahaan telekomunikasi adat dari tahun 95 mengembangkan konsep servant leadership. Servant leadership ini berbalikan Pak. Kalau dulu direksi atau kepala ini berasal di Menara Garding Pak, puncak. Dia fungsinya memerintah manajer atau kabak atau kasih, kemudian ke pegawai, kemudian masyarakat. Ini paling bawah. Ternyata konsep servant leadership ini melayani, kursinya dibalik. Seorang direksi ini porsinya kecil, dia melayani atasnya. Melayani atasnya. Kalau bisa seperti ini, maka akhirnya akan optimal. Dia pemimpin yang melayani. Ini hasil riset yang dikembangkan oleh Greenleaf. Lama sekali Pak dan beli mantan pimpinan perusahaan. Ini polanya sekarang coba. Dan ternyata untuk beralih dari mengerucut ke atas ke menuju ke bawah adalah pemimpin tadi harus melayani, mau mendengar dan mau mengucapkan terima kasih. Latihan ini aja berat loh Pak. Matur mengucapkan terima kasih itu ternyata bagi kita sesuatu yang harus dilatih Pak. Karena apa? Padahal sudah perintahnya Allah, apapun kita itu kan bangun tidur aja doanya mesti terima kasih sih. Terus makanya terima kasih kan alhamdulillah dulu semua. Ya karena itu karakter dasar kita manusia sebagai makhluk itu sebenarnya harus berterima kasih. Nah, pemimpin yang melayani bukan bermaksud menjadi pembantu Pak, maksudnya bagi anak bukan. Melayani berarti mengandung arti kepentingan berkorban untuk kelompok dan bentuknya. Jadi emang sebagai leader itu harus mau. Silakan dari ujung. Belum ada lagi. Baik, satu dari AA Soleh Al-Jawani. Monggo. Al-Kajurani Al-Kajurani ya.
Kang Kris, perkenalkan nama saya Habib Lutfi Ahmad Alil bin Soleh Nur Faris Al-Hadjurani, semua macam Jalan Busto Al-Fatihah. Biasa dipanggil A. Tugas di Kecamatan Bendungan, KUA. Pertanyaan mendasar, singkat saja, mohon pencerahan. Jadi Kang Kris sudah mengungkapkan banyak hal tentang capacity building ini, di mana dihadapkan pada kenyataan saat ini KUA didorong untuk reprivatisasi dan sudah ada pilot proyeknya 2 KUA sudah berjalan, KUA yang lain masih ada yang sudah berusaha, ada yang masih bersaksi. Pertanyaannya, di dalam konteks kehidupan manajemen pola manajemen yang diterapkan dengan ilmu yang tadi sudah diberikan itu, kami ingin mendapatkan pencerahan dari Kang Kris berdasarkan pengalaman-pengalaman empirik yang ada di lapangan, bagaimana mensiasati dengan segala keterbatasan SDM yang ada dalam hal menggenjot pelayanan yang optimal. Itu aja saya kira, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, Kak Alto, satu lagi silakan. Masih dibuka satu penanya. Ini yakin tidak ada yang mau tanya lagi? Ada door prize loh. Kapit. Ya. Ini jadi semua nih. Silakan Kak Alto. Perkenalkan, karena banyak yang belum kenal. Terlanjur terkenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim, panggil A. Aduang. Penyuluh agama Islam fungsional Serubung. Satu yang ingin kita sampaikan bahwa Pertanyakan. sebenarnya tidak sedikit KUA yang berpotensi untuk melakukan inovasi. Tapi bagaimana kemudian memunculkan kesepakatan bersama, yuk berinovasi, yuk berkreasi, yuk ngikutin zaman. Ini perlu sebuah langkah-langkah bersama yang kadang komunikasi kita sulit. Itu gimana memulainya, itu apakah karena kita ini struktural, ada kepa, ada terstruktur ya, ada Kakanwil, ada Kemenang, ada Bimas, ada Kepala KUA, ada mitra fungsional yang lain, harus ada di mana ini? Terima kasih ya.